Komedian beken Olga Syaputra dikabarkan telah meninggal dunia saat menjalani perawatan di unit ruang ICU di sebuah rumah sakit di Singapura. Kabar meninggalnya presenter kondang tersebut beredar luas di beberapa portal online tadi malam. Namun, berita kematian Olga yang kabarnya berasal dari siaran pesan berantai itu dibantah oleh kedua sahabat Olga, Denny Cagur dan Ayu Dewi, yang mengaku belum menerima kabar sebenarnya dari pihak Olga. Tapi dapat protes BBM yang innalillahi gak sih? Terus gimana Bang? Tapi terakhir kabarnya gimana Bang? Saya taunya kabarnya Olga berangkat ke sana dalam rangka pengobatan. Nah, kita kan lagi nunggu. Daripada membuat berita yang enggak, mendingan kita doain semoga teman kita bisa cepat sembuh. Tapi kabar terakhir tahu kabarnya Olga sendiri? Belum tahu sama sekali. Makanya jadi nggak enak kalau mau ngomong terus. Kata Bu Billy sendiri tadi gimana? Bang Billy tadi ya pokoknya ya insya Allah mau doanya gitu. Bang Billy bilang gitu ya udah kita doain terus seperti biasa. Ya, hampir satu pekan ini, Olga memang tengah menjalani perawatan intensif di sebuah rumah sakit elit di Singapura. Sejumlah sahabat dekat Olga pun tak banyak mengetahui seputar perkembangan kondisi kesehatan kakak kandung Billy Syaputra itu. Bahkan, desas-desus liar menyebutkan kesehatan kakak kandung Billy itu kian menurun drastis hingga sempat mengalami koma. Kondisinya belum tahu lagi, belum update lagi. Tapi keadaannya Belum tahu juga, aku belum dikabarin sama sekali. Jadi coba nelfon. nggak tahu juga, saya belum sama sekali belum tahu. Karena ditanya Chan juga belum tahu. Ketidaktahuan sejumlah sahabat terhadap perkembangan kondisi Olga Syaputra saat ini kian mengundang tanda tanya besar akan sesuatu yang buruk tengah menimpa sahabat tercinta mereka. Isyarat tersebut juga terlontar dari mulut orang terdekat Olga, Aditya Gumai, yang mengungkap indikasi lain atas penyakit yang dialami mantan muridnya itu. Benarkah penyakit yang menimpa Olga adalah sebuah peringatan keras atas perilakunya di masa lalu? Jadi saya suka bilang pada Olga, kadang-kadang sakit itu juga sebenarnya teguran sayang aja dari Tuhan untuk membuat kita beristirahat, dan itu masih amat sangat harus disyukuri dibanding tiba-tiba di tengah pekerjaan kita tiba-tiba kita benar-benar dipanggil oleh Tuhan. Jadi masih dikasih waktu. Entah teguran apa yang dimaksud mantan guru sanggar Olga itu. Namun, teka-teki perilaku tak sehat komedian kondang itu sempat terungkap oleh sahabat dekatnya Indi Baren yang begitu hafal dengan kehidupan Olga sebelum ia menjadi orang terkenal seperti saat ini. Lantas benarkah Olga memiliki kebiasaan buruk seputar pola hidupnya hingga harus menuai akibatnya seperti saat ini? Jadi kalau bedanya Olga dulu dengan sekarang, Olga memang sekarang cukup luar biasa perbedaannya ya. Perbedaan dalam arti kata perbedaan kehidupannya Olga, terus status pekerjaannya, terus semuanya. Olga telah divonis pihak dokter mengidap sakit meningitis usai beberapa hari dirawat di rumah sakit di Bilangan Pondok Indah, Jakarta Selatan. Namun secara mengejutkan, pihak keluarga justru membawa Olga ke rumah sakit Singapura meski penyakit meningitis yang dideritanya sebenarnya masih bisa ditangani pihak rumah sakit tempat Olga dirawat sebelumnya. Kenapa Olga bisa kena meningitis? Mungkin karena Olga terlalu capek. Ya, dia bekerja begitu hebat, tidak pernah istirahat, makannya juga tidak baik, makanya dia mual, muntah, sakit kepala hebat, dan menyebabkan daya tahan tubuhnya menurun. Operasi belum dengar Olga dioperasi atau bagaimana gitu. Cuma meningitis itu kan memang pengobatannya sebenarnya nggak selalu mesti dengan operasi kabarnya. Dan ketakutan Olga terhadap tindakan-tindakan medis juga saya pikir nggak tahu apa yang bisa meyakinkan Olga akhirnya dioperasi kalau seandainya harus dioperasi. Jika penyakit meningitis yang diidap Olga bisa disembuhkan pihak rumah sakit di Jakarta, lantas mengapakah pihak keluarga terkesan begitu tergesa-gesa memberangkatkan Olga ke rumah sakit di Singapura? Benarkah
Pria yang kerap berlaku seperti waria itu mengidap penyakit lain yang lebih fatal selain penyakit meningitis seperti diungkap sebelumnya. Ya mungkin pengen dapat perawatan yang lebih baik lagi sih, dan harusnya sih ya pilihan yang tepat sih gitu. Jadi takutnya kan di Indonesia mungkin nggak tenang, banyak datang teman yang ngunjungin banyak, jadinya kondisinya jadi nggak bisa istirahat. Mungkin kalau di Singapura kan butuh effort yang lebih untuk dikunjungin ya, mungkin jadi bisa lebih sehat aja gitu. Keberangkatan Olga ke Singapura demi menjalani perawatan medis yang lebih canggih kian mengisyaratkan pertanda buruk atas kondisi kesehatannya. Benarkah pertanda itu juga sempat dirasakan Indi Baren jauh sebelum Olga mengalami sakit parah? Bilang, teh gue kangen deh sama lo. Nah kalau dia udah mulai gitu saya suka takut. Ini anak nelfon saya jam 2 malam, jam 2 subuh atau jam 3 cuma buat bilang, teh gue kangen. Satu, takut dia benar-benar kangen sama gue, kan dia tahu kan gue udah punya anak, punya suami ya. Atau kedua, dia mau meninggalkan pesan-pesan terakhir sebelum dia bobo lagi maksudnya. Nah cuman mungkin setelah Olga mulai banyak order, jadi kadang dia suka bikin kita perih gitu ya, karena ada yang buruan, karena gue juga mesti ada di program lain gitu. Nah ya buat kita sih nggak masalah, cuman kalau kami gitu ya, kita orang lama lah gitu istilahnya, mungkin komit di satu kerjaan dulu, beresin, baru kita pindah ke tempat lain gitu. Entah bagaimana kondisi Olga Syaputra di Singapura, namun yang pasti simpati dan doa untuk kesembuhannya begitu mengalir deras dari para sahabat yang merasa kehilangan dan prihatin atas penyakit yang menimpa. Sosok Olga yang selalu mampu menceriakan suasana tak lagi bisa dirasakan para sahabat yang masih menunggu kabar baik kesehatannya. Satu hal yang saya kagumi dari dia adalah Olga mampu mencairkan berbagai macam suasana. Dalam arti kata dia tidak peduli dia sakit, dia tidak peduli dia lagi nggak punya duit. Kapan dia nggak punya duit? Oh dulu mungkin, sekarang duitnya dia susah ngitungnya karena nggak berseri. Saya yakin Olga kan orangnya kuat, orangnya juga fighting spiritnya, penyemangat dan pasti